Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Dikisahkan di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Sehari-hari dia menggembala domba. Allah memberikan penyakit kulit kepadanya, yakni bulatan-bulatan putih yang berada di sekujur tubuhnya. Karena penyakitnya itu, seringkali penduduk sekitar menghina dan mengejek Uwais Al-Qarni. Sehari-hari, Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Selain tua, ibu Uwais Al-Qarni juga mengalami lumpuh. Meski demikian, Uwais pun tetap mencintai, berbakti, serta merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, mungkin aku tidak akan lama lagi tinggal bersamamu. Aku ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais sangat terharu dan ingin sekali mengabulkan permintaan ibunya. Jarak Mekah dengan Yaman sangat jauh. Keadaan ibunya yang lumpuh dan biaya yang kekurangan membuat Uwais berpikir keras. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais harus naik turun bukit untuk menggendong anak lembu. Karena perbuatannya itu, penduduk sekitar mengira Uwais sudah gila. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut. Semakin besar lembu, semakin besar tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Namun, karena setiap hari latihan, maka beban itu tidak terasa lagi. Setelah musim haji tiba, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk sekitar barulah tahu tujuan Uwais menggendong lembu selama ini, yaitu melatih otot-ototnya menggendong ibunya pergi ke Mekah. Subhanallah, Uwais rela menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk memenuhi keinginan ibunya tercinta. Uwais berjalan tegak menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata di hadapan Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Setelah mereka pulang dari Mekah, penyakit Uwais pun sembuh. Hanya tinggal satu bulatan putih yang membekas di telapak tangan Uwais. Pada suatu hari, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Uwais berjanji akan segera pulang setelah menemui Rasulullah SAW. Ibu Uwais sangat mengerti kecintaan Uwais terhadap Rasulullah SAW, sehingga ibunya berkata, "Pergilah menemui Rasulullah SAW, kemudian segera pulang." Setelah mendapat izin dari ibunya, Uwais sangat gembira dan segera berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah sampai di Madinah, Uwais bertemu dengan Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak berada di rumah. Mendengar berita itu, Uwais sangat bersedih. Namun, di sisi lain, Uwais juga berpikir tentang kondisi ibunya yang sedang sakit dan sendirian di rumah. Akhirnya, Uwais pulang dan menitipkan salam kepada Rasulullah SAW melalui Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW pun pulang. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah ada orang yang sedang mencariku?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ada ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu ada seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi dia tidak dapat menunggu sebab ibunya sedang sakit di rumah." Suatu hari Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, yakni Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari Yaman, dia dibesarkan di Yaman,
dan dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong kepadanya. Minta tolong berdoa untuk kalian berdua. Akhirnya Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Beberapa tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Ketika meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang untuk mengurus jenazah Uwais. Penduduk yang hadir di kala itu sangat terheran-heran kenapa tiba-tiba banyak orang yang tidak dikenal tersebut untuk mengurus jenazah Uwais. Padahal Uwais hanya manusia biasa, pengembala kambing yang sangat miskin. Siapa orang-orang yang tidak dikenal itu? Mereka adalah para malaikat Allah yang diturunkan ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah manusia yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan para penghuni malaikat di langit. Karena sikap yang baik kepada ibunya dan selalu berbakti kepada ibunya, Uwais sangat terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi.